Cerita dimulai saat seseorang menyambut mereka. Tuan Blair Nona Neus, kami sudah menunggu kalian. Silakan saya akan antar ke gerbang kuil sekarang. Begitu sampai di sana, para pendeta akan memandu kalian. Blair mengangguk tenang, tapi saat dia menoleh ke arah Cheryl, gadis itu kelihatan bingung dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ternyata Cheryl lagi teringat obrolan sama kakaknya Cheryl. Kamu tahu kenapa tempat ini disebut Tanah Kebijaksanaan? Tanyanya. Cheryl menjawab dengan polos, apa aku sebodoh itu? Jelas karena Raja Kebijaksanaan tinggal di sana. Kakaknya tertawa mendengar itu. Ya, jawabanmu nggak salah sih, tapi dia menggantung kalimatnya membuat Cheryl makin penasaran. Kembali ke masa sekarang, kenapa disebut tanah kebijaksanaan? Karena selain tempat tinggal sang raja, segala sesuatu di sini, baik itu bangunan maupun tanaman, adalah hasil kerja keras manusia. Semuanya ditata dengan sangat rapi dan harmonis, bahkan kekuatannya terasa jauh lebih besar dari energi aslinya. Manusia itu benar-benar luar biasa ya, Cheryl. Blair tiba-tiba memanggil membuyarkan lamunannya. Cheryl, kamu baik-baik saja. Cheryl tersentak. Maaf, aku cuma lagi kepikiran sesuatu. Blair langsung peka. Dia tahu Cheryl pasti lagi merindukan kakaknya. Tanpa banyak bicara, Blair langsung menggenggam tangan Cheryl. Cheryl sempat kaget, tapi dia segera paham. Blair cuma ingin memastikan kalau Cheryl nggak sendirian di sini. Rasanya hangat banget. Angin di tanah kebijaksanaan ini seolah bisa dirasakan langsung di kulit. Tunggu, apa kamu baru saja berkomunikasi dengan angin? Tanya Blair penasaran. Bukan berarti aku benar-benar bisa melakukannya sih, mungkin cuma perasaanku saja, jawab Cheryl ragu, tapi Blair bilang itu bukan sekadar imajinasi. Saat kekuatanmu bangkit, segalanya akan terasa sangat berbeda. Apa kamu pernah merasakan hal yang sama? Tanya Cheryl. Blair mengangguk. Dia bilang rasanya persis seperti embusan angin yang beda di Neus. Aku dulu merasakan apa yang disebut tekstur kegelapan. Itu tekstur kegelapan. Cheryl bingung. Blair bercerita kalau dia merasakannya pertama kali saat masih sangat kecil. Dia terbangun di tengah malam yang sangat pekat. Kegelapan itu tebal banget rasanya, kayak lumpur yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Blair bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela, dan saat itulah dia menyadari kenyataan pahit. Ayah dan ibuku, mereka telah tiada. Cheryl terkejut mendengarnya. Blair melanjutkan kalau mereka gugur saat sedang memburu monster. Biasanya mereka selalu pulang tanpa luka serius, tapi kali ini takdir berkata lain. Cheryl merasa sedih mendengarnya, apalagi dia tahu orang tua Blair itu kesatria yang sangat hebat. Benar sekali, sahut Blair. Saking kuatnya para tetua sampai harus menjaga agar orang tuanya nggak pernah bertengkar. Hah, kenapa begitu? Cheryl makin penasaran. Blair tertawa kecil. Sebab kalau ibuku marah, tembok benteng Klakro pun bisa hancur berantakan. Tunggu, ibumu seorang pendekar pedang juga? Tanya Cheryl tak percaya. Bukan cuma pedang, ibuku itu pemanah legendaris di benteng Blair. Ayahnya selalu pamer dengan suara keras kemanapun mereka pergi. Dia bakal bilang kalau ibunya adalah pemanah terbaik di dunia, sampai-sampai ibunya sendiri merasa malu dan minta ayahnya berhenti pamer. Mereka benar-benar pasangan yang luar biasa ya, gumam Cheryl. Ya, mereka sangat kuat. Apa menurutmu aku juga harus belajar cara memakai senjata? Tanya Cheryl tiba-tiba. Blair bingung kenapa Cheryl mendadak ingin jadi kesatria. Karena aku ingin jadi kuat juga, tegasnya. Tapi Blair memberinya nasihat bijak. Senjata nggak otomatis bikin kamu kuat, Cheryl. Kamu harus paham kalau kekuatan itu punya banyak sisi yang berbeda. Kamu harus kuat dengan caramu sendiri. Dan menurutku kamu sudah cukup kuat. Cheryl tersipu dan berkata, Tuan Anda benar-benar baik sekali kepadaku. Tiba-tiba dia kalau dari terima kasih di atas pujiannya, tapi aku serius, bukan cuma sekadar basa-basi di Italia. Amalia Gailar ini tiba-tiba itu ada seseorang ikut yang berdiri menunggu mereka. Dalam hati Cheryl berkata, aku tahu kamu nggak sedang bercanda atau sekadar menghiburku, kamu benar-benar peduli dan mengerti aku. Jasa, itulah kaya tapi kamu kali ini adalah baik, itu udah benar penuh perhatian. Kamu adalah itu satu-satunya orang yang gitu aku butuhkan di sisiku. Tiba-tiba si pemandu memotong, maaf mengganggu momen manis kalian, tapi kita sudah sampai di gerbang kuil. Sekarang kalian harus meminta izin ilahi, tetaplah di tempat yang sudah ditentukan. Kalian harus menjaga tubuh dan pikiran tetap suci. Tuh, mulai sekarang Ci sampai besok pagi kalian berdua dilarang kita bertemu. Jadi kalau ada yang Zid ingin disampaikan, ini adalah kesempatan terakhir kalian. Cheryl terdiam, ini adalah bagian dari prosedur pranikah. Sebelum pergi, Blair memberikan secarik kertas kecil. Kertas apa ini? Tanya Cheryl bingung.
Aku membawanya untuk membantumu. Pergilah ke kamar dan bacalah. Blair pun melangkah pergi setelah mengucapkan terima kasih. Sekarang mereka resmi dipisahkan untuk sementara. Di tempat suci ini kekuatan apapun nggak akan berfungsi. Blair merasa kalaupun ada bahaya Cheryl nggak akan menyadarinya. Tapi dia yakin besok semuanya akan berakhir dengan indah. Cheryl pun diantar ke kamarnya. Makanan akan disajikan 2 kali sehari pagi dan sore. Karena waktu sarapan sudah lewat beberapa jam yang lalu, makanan berikutnya akan diberikan setelah doa siang. Kamar ini cukup nyaman bukan? Cheryl mengangguk. Pemandu itu menjelaskan kalau Cheryl harus datang berdoa saat mendengar suara lonceng. Lonceng pertama artinya kamu harus minum air suci di ruang doa. Lonceng kedua menandakan doa dimulai dan lonceng ketiga saat doa selesai. Ya. 3 lonceng, tanya Cheryl heran. Iya, dan saat malam ketika bulan muncul lonceng akan berbunyi lagi. Sekarang waktu doa hampir tiba, kamu harus membersihkan diri dulu. Mandilah sekarang Alda sebelum pergi ke ruang doa. Tubuhmu harus benar-benar bersih. Cheryl bingung, apa aku harus mandi setiap pagi sebelum berdoa? Itulah ayat tiba lalu jauh tahu. Tentu saja semakin bersih kamu mencuci tubuh kotormu semakin baik, kata pendeta itu dengan nada yang kurang enak didengar. Cheryl merasa risih dengan kata kotor yang terus diucapkan pendeta itu. Jangan lupa besok pagi tepat waktu kami akan menjemputmu ke tempat suci. Cheryl mencoba bertanya, sebentar apa aku boleh jalan-jalan sebentar di sekitar sini? Si pendeta langsung ketus, sangat tidak sopan keliling kuil dengan tubuh kotor seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya pergi sekarang. Cheryl kesal sendiri. Dia terus-terusan bilang tubuhku kotor. Apa aku beneran bau ya? Dia mulai mencium bajunya sendiri. Enggak kok, aku nggak bau sama sekali. Lalu rasanya kayak lagi diinterogasi serikat pekerja saja. Ya sudahlah, mending aku mandi cepat-cepat. Mungkin mereka memang tahu lebih banyak soal kesucian. Cecanis ya, tapi begitu dia masuk ke air, aduh dingin banget kayak es. Kalau Cheryl kaget setengah mati. Apa semua pendeta di kuil ini mandi pakai air membeku begini? Seluruh tubuhnya serasa mau membeku. Setelah mandi kilat, Cheryl mulai merasa kedinginan dan menggigil hebat. Ya ampun, suhunya benar-benar gila. Kalau aku nggak buru-buru selesai, aku bisa mati kedinginan di sini. Cheryl merasa sedih karena baru kali ini dia dipandang dengan tatapan menghina seperti tadi. Selama di Kastil Neus, semua orang selalu baik padanya. Kakaknya, para pelayan semuanya ramah. Memang sih, kadang ada yang menegurnya kalau dia dan kakaknya berbuat jahil. Dia jadi rindu masa-masa saat mereka lari-larian di istana mencuri camilan di dapur secara sembunyi-sembunyi atau saat mereka iseng membakar tumpukan daun kering milik tukang kebun. Kenangan hangat itu terasa sangat jauh berbeda dengan dinginnya kuil ini. Namun Cheryl tahu dia harus bertahan demi hari esok yang sangat penting. Gara-gara kalian berdua lihat nih kerutan di dahiku makin banyak, kalian benar-benar bikin aku pusing setengah mati. Gimana kalau si nona kecil ini malah meniru sifat burukmu? Ingat ya kamu itu keturunan keluarga Newis yang terhormat. Tiba-tiba dia ingat soal Tuan Donphan. Iya sir, sempat titip surat sebelum dia pergi. Akhirnya dia mulai baca pesannya. Isi suratnya Cheryl, orang-orang di kuil itu nggak ramah. Jangan masukkan ke hati omongan pedas mereka karena kamu itu sangat berharga. Antuan benar-benar orang baik ya. Seolah-olah dia sudah tahu cobaan apa yang bakal aku alami di tempat terkutuk ini. Sejujurnya, dulu aku takut banget sama Lord. Kita belum sedekat itu. Setiap kali mata kami bertemu rasanya merinding. Aku malah mematung kayak mau diterkam singa. Tapi ternyata dia sehangat itu. Duh, kenapa aku baru sadar sekarang sih? Teng lonceng doa tengah hari bunyi. Gak ada waktu lagi, aku harus segera lari ke ruang doa utama sekarang juga. Gelap. Ruangan ini nggak punya jendela sama sekali. Vibes-nya horor banget kayak ruang isolasi yang paling sunyi di dunia. Ingatanku melayang ke malam berdarah itu saat aku sembunyi dan kakak-kakakku dibantai. Nggak, jangan diingat lagi. Ini tempat suci, ayo fokus. Begitu keluar dari sini, aku bakal jadi Cheryl Blair yang baru. Tiba-tiba ada wangi yang sangat familiar di sekelilingku. Nyaman sekali. Tunggu, anginnya seolah bicara padaku, pergi jangan di sini, tapi maaf ya aku harus bertahan demi upacara pernikahan suci ini. Apapun taruhannya aku harus minum air suci di ruang doa ini agar dewa menerimaku di hatinya, dewa yang memberiku kekuatan. Glek, dia meminum air suci itu, tapi sedetik kemudian pintu terbuka kasar dan tebak siapa yang muncul, si iblis. Paman angkatnya Karl Lewis berdiri di sana, jantungku seolah copot. Ternyata itu alasan kenapa angin menyuruhku lari dari tadi.
Dia pasti ke sini buat membunuhku. Lama nggak jumpa ya keponakanku yang cantik, ucapnya dengan senyum palsu yang memuakan. Memori masa kecil berputar. Dulu dia paman yang manis, sering bawakan coklat favoritku. Siapa sangka dia bisa berubah jadi monster. Dulu kami sering rebutan pelukan paman. Paman terbaik, seru kami dulu. Kenangan itu sekarang rasanya kayak racun. Dia dulu sering menggendong kami tinggi-tinggi. Tapi sosok pria penyayang itu sekarang sudah mati, yang tersisa cuma ambisi busuk. Dulu dia terlihat sangat menghormati orang tuaku. Kakak kalian luar biasa, katanya dulu. Tapi itu semua cuma akting belaka. Gimana caranya dia masuk ke sini? Ini tempat suci, kenapa nggak ada yang menghentikannya, paman? Nggak boleh. Panggilan paman itu terlalu suci buat bajingan sepertimu. Mulai sekarang aku cuma bakal memanggilmu dengan nama aslimu, Carl Lewis. Carl malah tertawa sinis. Waduh, Cheryl kok galak banget. Kenapa benci sama paman yang paling menyayangimu ini? Jangan melotot gitu dong, tatapanmu tajam banget saya Jack ya. Lalu dia mulai membawa-bawa soal ke kakakku Melvin. Sialan. Dia bilang Melvin sengaja menjualku ke Felix Blair, sang Lord Kegelapan. Gila ya, dia benar-benar mau menghancurkan mentalku. Jangan hina suamiku, Blair jauh lebih mulia darimu. Carl malah tertawa mengejek, menyebut Blair itu iblis pemakan kegelapan. Menikah dengan pria kotor sepertinya itu memalukan, katanya. Kurang ajar banget beraninya dia bicara sesampah itu soal Lordku. Kamu yang monster, kamu bunuh keponakanmu sendiri, cuman demi posisi Lord ambisimu itu sudah bikin kamu buta. Aku monster lucu banget. Carl tertawa liar. Dia malah memfitnah Melvin bunuh diri karena takut kehilangan tahta. Benar-benar licik. Angin enggak akan pernah memaafkanmu, Carl. Tiba-tiba grab. Dia langsung mencekik leherku dengan sangat kuat. Nggak bisa napas. Cheryl, kamu berani juga ya, bisiknya kejam. Aku bisa bunuh kamu sekarang, tapi ceritakan dulu soal kakak tercintaku itu. Dia bilang monster kegelapan sudah memakan jasad Melvin sampai nggak bersisa. Hatiku hancur dengar omong kosong mengerikan itu. Kamu bohong, kamu pasti bohong. Tapi Carl terus memojokkanku, bilang kalau keberadaan Melvin sudah terhapus selamanya. Bahkan jasadnya pun nggak ada untuk dimakamkan. Aku terpaksa membuangnya karena baunya busuk, ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sejak kapan kamu jadi sejahat ini? Ternyata sejak Melvin dikonfirmasi sebagai ahli waris, kebenciannya sudah mendarah daging. Dia sudah merencanakan semua ini sejak orang tuaku meninggal. Sejak dia mencicipi sedikit saja kekuasaan milik ayahku. Ternyata selama ini dia nggak pernah tulus mencintai kami. Semuanya cuma pura-pura. Dia benci ayahku punya segalanya. Ayahmu punya nama, kekuasaan, istri cantik, dan anak-anak yang lucu. Terus aku apa? Teriaknya sambil makin menekan leherku. Keluarga Lewis nggak memberiku apa-apa kecuali kehinaan. Sekarang dia benar-benar mau membunuhku di sini, di ruang doa ini. Cuma satu hal yang aku inginkan, cuma namaku yang tersisa di keluarga Lewis. Kalian semua harus lenyap selamanya dari bumi ini. Pandanganku mulai gelap. Lord, dia pasti bakal marah besar kalau tahu ini. Aku nggak boleh mati sekarang, belum saatnya. Aku harus bilang terima kasih padanya. Maafkan aku, Lord, aku nggak sempat mengucapkan selamat tinggal padamu. Air mataku jatuh. Tiba-tiba sebuah suara berat menginterupsi. Carl Lewis, jangan nodai tempat suci ini. Tunggu, suara itu. Aku kenal. Ternyata itu si biarawan yang mengantarku tadi pagi sial. Ternyata dia satu komplotan sama paman bajinganku itu. Dia bukan mau menolongku, dia cuman nggak mau ada darah di tanah kuil. Lakukan di luar, katanya dingin. Tamat sudah riwayatku. Habisi dia di sini nggak bakal ada masalah. Tuan Besar Donovan sudah dalam perjalanan ke sini dan mungkin sebentar lagi sampai. Tapi itu sama sekali nggak penting sekarang. Kita harus segera bawa Sherin Neos ke kuil sekarang juga. Kita harus pindahin dia ke tempat lain buat dieksekusi. Dan sorry ya, jangan paksa saya buat ngulang perintah 2 kali. Baik, Tuan, perintah langsung dilaksanakan. Tapi tunggu, suara apa itu, Cheryl? Yakin banget itu adalah suara dia. Dan benar saja sosok itu muncul di hadapannya, memicu ingatan yang sudah terkubur bertahun-tahun lamanya. Berikan hormat pada Tuan Kesatria. Bagaimana mungkin calon penguasa masa depan malah memberikan salam setinggi itu padanya? Melvin cuma bilang, ya memang begitulah seharusnya. Ini adalah hal yang wajib kulakukan setiap kali melihatmu. Aku hanya memberikan salam untuk Kesatria Neos yang luar biasa. Iya sih, tapi kan seharusnya kamu itu tuanku. Halo kawan-kawan, masalah apalagi yang kalian berdua buat kali ini? Tuan Donovan, apa maksudnya masalah perasaan? Kita belum ngapa-ngapain deh. Belum ngapa-ngapain, katanya, kamu tolong awasi dua bocah ini. Aku nggak tahu kekacauan macam apa yang bakal mereka perbuat kalau sampai ditinggal sendirian.
Siap Tuan, serahkan semuanya padaku. Aku bakal tanggung jawab penuh dan jagain mereka berdua baik-baik. Aku sudah siap melaksanakan tugas. Wah, apa Tuan Kasatria bakal main bareng kita hari ini? Pasti seru banget. Enggak, aku nggak bakal main bareng kalian, tapi aku bakal jagain kalian pas lagi main. Cuma jagain Cheryl bingung. Maksud dia itu dia bakal ngelindungin kita. Iya kan? Ternyata kamu bener Kak. Tapi tiba-tiba Haji Im Sang Kasatria bersin dan saat itulah mereka sadar kalau dia ternyata lagi sakit. Tuan Kasatria boleh tolong berikan tanganmu sebentar. Buat apa nih ambil ini? Wah, hangat ya, ini adalah sihir logan. Sekarang tangan Tuan sudah terlindungi. Udah nggak terasa dingin lagi kan kakek, rasa kamu sudah jauh lebih baik sekarang Kak. Iya, hangat sekali. Terima kasih banyak ya manis. Ternyata dia lembut sekali. Dulu dia baik banget sama mereka waktu kecil, masa sekarang tega mau bunuh Sheryl sambil berlari membawa Sheryl, tiba-tiba saja kotak yang dia bawa terjatuh. Gawat, nonanya jatuh, tapi kita belum keluar dari wilayah Neos. Duh, aku nggak punya pilihan lain lagi. Kalau aku nggak nurutin perintah ini, nyawaku yang bakal melayang. Tolong maafkan aku, Nona, orang yang tega habisi keponakannya sendiri tanpa ragu. Pasti gampang banget buat nyingkirin prajurit rendahan kayak aku ini. Jujur aku merasa bersalah banget dan menyesal atas semua yang terjadi. Tapi aku mohon tolong ngertiin posisiku, Nona. Maafin aku beneran nggak bermaksud jahat sama kamu. Berhenti, berhenti kamu dasar pengecut, nggak tahu balas budi, apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Suara itu, aku kenal banget suara ini. Nggak salah lagi itu suara Tuan Donovan, bagaimana mungkin kamu bertindak sekejam ini? Apa kamu masih pantas menyandang gelar Kasatria Neos Tuan Donovan? Gimana caranya kakek bisa tahu tempat ini dan sampai di sini? Letakkan tas itu di tanah sekarang juga. Cepat aku bilang, letakkan ya, letakkan nona-nona, nggak apa-apa. Apa akhirnya kakek datang dan menyelamatkannya tepat waktu. Terima kasih banyak kek, terima kasih. Wahai sang angin, ya ini kakek Don. Coba kasih tahu kakek kamu nggak apa-apa kan sayang. Kurang ajar banget kamu ya. Apa kamu lupa betapa baiknya nona memperlakukanmu selama ini, dasar pengkhianat. Dan saat itu juga si pengecut yang ketakutan itu tersandung, lalu jatuh tersungkur dengan mengenaskan ke tanah. Syukurlah kamu selamat. Selama Nona ada di sini, sang angin nggak bakal pernah hilang dari kita. Tapi sebentar lagi aku bakal jadi bagian dari keluarga Blair. Karena hal itulah, sang angin nggak bakal bisa bertahan. Maksudnya penguasa Neos yang lama itu mengakhiri hidup karena nggak sanggup lagi menanggung beban berat. Lalu adik perempuannya pergi karena sedih kehilangan saudaranya setelah menikah dengan penguasa Blair. Aku yakin banget gosip murahan kayak gitu bakal menyebar luas dengan sangat cepat. Tapi Nona dengerin kakek, meskipun angin itu nggak kelihatan, tapi dia ada di mana-mana dan tahu segalanya. Jadi kakek kalau nggak bakal terpengaruh sama gosip itu. Kamu benar sekali. Tapi si pengecut itu sadar betul kalau dia nggak habisi Nona, maka dia sendiri yang bakal dihabisi. Kalau gitu tuh aku nggak nyingkirin dia, aku yang mati. Karena ke itu Nona sebagai Nyonya Blair Carlineos sama sekali nggak punya hak buat tentang pernikahan ini. Hanya raja kebijaksanaan dan pendeta agung yang berhak mutusin kehendak Tuhan. Penguasa lain nggak punya hak buat ikut campur urusan pribadi orang lain. Sembunyi dulu di tempat yang aman sampai tiba harinya angin berembus memihak kita. Terus gimana sama kastilnya, kita bakal tunggu sampai tuan yang asli kembali ke kastil itu. Semuanya termasuk aku dan cucu-cucu cukup Datetum. Kami adalah rakyat Sherin Neos. Nona harus kembali dan memimpin kami semua. Kakek, apa yang kakek katakan? Dipo sebagai orang yang sudah menganggap dirinya pengganti kakekmu. Kakek sih ucapkan selamat atas pernikahanmu, nak. Kakek mau bilang ini secara langsung. Aku pasti bakal kembali lagi sebagai Neos. Kakek sangat percaya sama kamu, tapi tiba-tiba Kasatrias itu malah lari menyerang. Dia merasa nggak punya pilihan lain, bunuh dia biar selamat atau biarkan dia hidup tapi dirinya yang mati. Nona, tapi apa yang dia terjadi selanjutnya bikin semua saya orang syok. Ternyata kakek itulah yang pasang badan dan menerima serangan fatal itu demi melindungi Nona. Dia benar-benar mengorbankan nyawanya. Dasar bajingan kotor, tega-teganya kamu berpikir buat ngambil nyawa orang lain hanya demi kepentinganmu sendiri. Dasar pengecut menjijikan, dengerin aku baik-baik. Kamu memang gagal bunuh Nona, tapi kamu malah membunuh kakek Donovan yang menghalangi tugasmu kan? Kalau kamu sudah paham, sekarang pergi dari sini. Dia pun pergi menghilang. Kakek, apa ini darah? Tolong siapapun tolong aku. Ada orang yang terluka parah di sini. Kumohon pendeta manapun tolong bantu aku. Siapapun Nona tunggu sebentar. Bertahanlah kek. Aku bakal selamatin kakek. Kakek harus hidup. Aku bakal bawa kakek ke tempat sihir sekarang. Semuanya sudah berakhir nak. Kakek lebih tahu kondisi tubuh kakek sendiri. Yes, jangan banyak bicara dulu ya biar kakek nggak makin lemas.
Nona kesayanganku, dia adalah putri suci Neos yang sangat dicintai oleh angin. Karena itu kakek mohon ingatlah, enggak kakek bakal hidup, kakek enggak boleh mati. Ingatan indah bersama kakek itu pun berputar kembali. Kakek Donovan tolong jawab, aku kumohon jawab aku, jangan tinggalin aku sendiri. Dan begitulah kakek akhirnya pergi untuk selamanya. Benar-benar akhir yang menyedihkan ya. Dan itu dia akhir dari episode kali ini. Menurut kalian gimana ceritanya? Kasih tahu pendapat kalian di bawah ya.